Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaos kitab Jami'ut Durus, yaitu halaman 183. Tema kita adalah Aqsamul Mubtada. Lanjut setelah itu kita akan mengkaji Ahkamu Khabaril Mubtada. Aqsamul Mubtada. Al-mubtada'u thalathatu aqsamin sarihun nahu al-karimu mahbubun wa dhamirun munfasilun nahu anta mujtahidun wa muawwalun nahu wa anta sumu khairul lakum. Aqsamul mubtada'i, pembagiannya mubtada. Dibagi menjadi berapa bagian ka mubtada itu? Ternyata al-mubtada'u thalathatu aqsamin. Mubtada itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah mubtada' sharih. Contohnya al-karimu, adapun orang yang mulia. Mahbubun adalah sosok yang dicintai. Al-karimu di sini mubtada, disebut mubtada' zahir atau mubtada' sharih. Wa dhamirun munfasilun, dan mubtada yang kedua adalah mubtada yang berupa dhamir munfasil. Nahu anta, adapun kamu, mujtahidun adalah sosok yang bersungguh-sungguh, sosok mujtahid. Ini mana mubtadanya? Anta berupa dhamir munfasil. Wa muawwalun, dan mubtada yang ditakwil. Berarti mubtada di sini bentuknya adalah fi'il mudhari' yang akan kita contohkan kemasukan huruf masdariyah. Huruf masdariyah ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu ini dikembalikan kepada model masdarnya. Sama yasumu sauman atau siyaman, kan begitu. Sehingga menjadi bagaimana? Wa antasumu ay wasiyamukum ay wasaumukum, adapun puasa kalian khairun adalah. Yes. Surah Al-Baqarah ayat 184. Wa nahwu sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Bagaimana wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum? Di sini kata anzarta, ya, a anzarta, kan begitu. Kalau kita takwil anzara yunziru inzaran, inzaruka wa adamu inzarika sawaun, begitu. Karena di situ ada hamzah taswiyah, dan begitu. Yes. Kemudian mana mubtadanya? Ya anzartahum itu. Anzartahum am lam tunzirhum itu mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya mursyid. Khabarnya adalah kata wasawa sawaun, kan begitu. Paham ya? Yasin halaman Yasin surah yang ayatnya adalah ayat yang ke-10. Jadi surah ini berada di surah Yasin ayat ke-10. Wa minhu al-mathalu, diantaranya juga yang muawwal bil masdar adalah al-mathal tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Tasma'u ini ada yang mengatakan di situ dikira-kirakan dengan an-masdariyah ay antasma'a, kan begitu. Kalau kita takwil bagaimana? Sami'a yasma'u sama'an ay sama'uka, adapun mendengarmu bil mu'aidi dengan mu'aidi. Sama'uka, adapun mendengarmu bil mu'aidi pada mu'aidi khairun adalah seperti itu, lebih baik min antarahu daripada melihatnya. Paham mursyidnya? Paham, alhamdulillah. Kalau antarahu ini apakah ditakwil? Ya ayara ru'yah ay min ru'yatihi, begitu mursyid. Jadi pada paragraf ini kesimpulannya adalah mubtada dibagi menjadi 3. Ada mubtada sharih, ada mubtada dhamir, ada yang ketiga mubtada muawwal bil masdar. Contohnya yang sharih atau mubtada zahir seperti apa? Zaidun qa'imun, al-karimu mahbubun. Kalau yang dhamir munfasil, anta jamilun, anta mahbubun, anta talibun. Yang muawwal bil masdar wa anta sumu
khairul lakum. Ay wasiyamukum khairul lakum. Kita sudah selesai pada aqsamul mubtada. Sekarang kita masuk pada ahkamu khabaril mubtada. Jadi ketika ditanya mubtada ada berapa? Ya ada 3 macam, 3 bagian tadi. Kita akan membahas sekarang terkait dengan hukumnya khabarnya mubtada. Bagaimana sebenarnya syarat dan ketentuan yang berlaku pada khabarnya mubtada. Li khabaril mubtada'i sab'atu ahkamin. Khabarnya mubtada itu memiliki 7 beberapa hukum. Al-awwalu yang pertama, khabar itu bagaimana mursyid? Wujubu raf'ihi, wajib rafa'. Berarti setiap khabarnya mubtada pasti i'rabnya rafa'. Ats-tsaniyah, adapun yang kedua, annal asla fihi ayyakuna nakiratan mushtaqatan. Kemudian hukum asal dari khabar itu harus berbentuk isim nakirah yang mushtaq. Paham? Bukan isim jamid. Isim yang bisa ditasrif mushtaq. Wa qad yakunu jamidan, tapi juga terkadang terbentuk model isim jamid. Contohnya hadza hajarun. Hadza adapun ini, hajarun adalah batu. Kalau yang mustaqqah kayak gimana? Hadza alimun. Kan begitu, dari kata alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Kemudian as-salisu, adapun yang ketiga, wujubu mutabaqatihi lil mubtada'i. Antara khabar harus mutabaqah pada mubtada, harus menyesuaikan kepada mubtada. Dari sisi apa? Ifradan, baik dari bentuk mufradnya sama-sama mufrad. Wa tasniyatan, kalau mubtadanya tasniyah, khabarnya harus tasniyah. Wa jam'an, kalau mubtadanya jamak maka khabarnya harus jamak. Wa tadhkiran, kalau mubtadanya mudzakkar maka khabar harus mudzakkar. Wa ta'nitsan, kalau mubtadanya muannats maka khabar harus muannats. Ini namanya wajib menyesuaikannya khabar pada mubtada. Faham mursyid? Kemudian ar-rabi'u, adapun yang keempat, jawazu hadfihi in dalla alaihi dalilun. Boleh membuang, ya toh? Membuang apa? Membuang khabarnya mubtada in dalla alaihi dalilun, jika ada dalil yang menunjukkan pada hal itu. Contohnya kayak gimana? Kharajtu, keluar siapa saya. Faida, tiba-tiba al-asadu, adapun singa. Khabarnya mana? Ai faidal asadu hadirun. Begitu. Paham? Saya keluar, indikasinya jelas. Tiba-tiba singa, indikasinya hadirun. Masa tiba-tiba singa mati? Lebih mendekati mana mati dengan hadir? Hadir. Ai faida al-asadu, mubtada'nya al-asadu, hadirun itu adalah khabar. Cuma kalau tidak dimunculkan pada kata kharajtu faidal asadu, itu dibuang. Dan itu boleh indalla alaihi dalilun. Wa taqulu man mujtahidun, atau kamu mengatakan man mujtahidun, siapa? Adapun siapa mujtahidun adalah sosok yang bersungguh-sungguh. Fayuqalu fil jawabi, lalu dikatakan dalam jawabannya, kamu menjawab bagaimana? Zuhairun, Zuhair. Berarti Zuhairun adapun Zuhair, mana kabarnya? Ai Zuhairun adapun Zuhair, mujtahidun adalah sosok mujtahid, sosok yang bersungguh-sungguh. Paham? Jadi ketika kamu mengatakan man mujtahidun ya Rasyid, kemudian Rasyid menjawab Zuhair, ai Zuhairun mujtahidun, karena sudah ada dalla alaihi dalilun. Wa minhu qauluhu ta'ala, juga ada di antara pembuangan itu contoh dalam firman-Nya Allah, ukuluha daimun wa dhilluha. Sama, ay wa dhilluha kadzalik. Ukuluha, adapun buahnya daimun abadi, tidak henti-henti. Wa dhilluha, naungannya juga berarti naungan surga itu sama. Khabarnya apa? Kadzalik.
Kadzalik itu berarti daimun. Paham ya? Kenapa kok nggak dimunculkan? Karena dibuang. Dalla alaihi dalilun. Boleh khabar dibuang mursyid. Al-khamisu, adapun yang nomor 5, wujubu hadfihi, wajib membuang khabar fi arba'ati mawadi'ah, di 4 tempat. Nah, ini wajib. Wajib membuang khabar di 4 tempat. Khabarnya apa mursyid? Khabarnya mubtada. Al-awwal ayyadulla ala sifatin mutlaqatin aidalatin ala wujudin amin. Jika khabarnya menunjukkan pada sifat yang absolut, sifat mutlaqah, atau menunjukkan pada keberadaan yang umum. Wa dzalika fi mas'alataini, hal itu berada pada 2 permasalahan. Al-ula, yang pertama, ayyata'allaqa biha zarfun aw jarun wa majrurun. Ya tahu? Berhubungan dengan ayyata'allaqa, berhubungan biha dengannya. Berarti dengan yang pertama tadi, dengan masalah yang pertama tadi. Apa yang berhubungan dengannya? Zaraf dan jar majrur. Paham? Kalau hal itu berhubungan dengan zaraf dan jar majrur, atau zaraf dan jar majrur berhubungan dengan yang pertama ini, dengan sifat mutlaqah ini yang dimaksud, ya toh? Karena tadi kan pertanyaannya kan begini, kapan wajib membuang khabarnya mubtada? Jika khabarnya mubtada tadi sifatnya mutlaqah atau keberadaannya masih umum. Paham? Kemudian hal itu dikatakan keberadaannya masih umum, ya toh? Kemudian wujudnya itu wujud yang am atau sifatnya mutlaqah, ya toh? Itu dihubungi oleh dzaraf atau jar majrur. Begitu. Artinya jar majrur berkaitan dengan sifat mutlaqah tadi. Dzaraf madruf berkaitan dengan sifat yang masih umum tadi. Sifat mutlaqah atau keberadaan yang masih umum. Contohnya kayak gini. Nahu al-jannatu, adapun surga, tahta aqdamil ummahati, di bawah telapak kaki ibu. Ini mana khabarnya mursyid? Tahta. Ternyata khabarnya sebenarnya bukan tahta mursyid, tapi dalam kitab Jurmiyah itu adalah dzarafnya. Loh, khabarnya bukan dzarafnya, itu kan bahasa biar mudah. Kamu sekarang sudah tidak ngaji nahwu dasar. Terus apa sebenarnya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Sebenarnya di situ ada khabar yang dikira-kirakan mursyid. Lafaz apa? Kainatun, atau maujudatun, atau mustaqirratun. Al-jannatu, adapun surga, kainatun adalah ada, maujudatun adalah ada, mustaqirratun adalah menetap, tahta aqdamil ummahati, di bawah telapak kaki ibu. Inilah sih. Paham ya? Gitu. Jadi tahta kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf. Khabarnya mana? Khabarnya dibuang. Ini kalau kamu menggunakan kitab ini. Nanti kalau pindah lagi ya kamu harus menyesuaikan dengan cara berpikirnya. Cara berpikir kitab itu. Wal ilmu fis suduri, wal ilmu, adapun ilmu fis suduri ada pada dada. Berada di dalam dada. Kira-kira mana khabarnya? Fisudur. Dibuang mursyid, bukan fisudur. Al ilmu mawjudun fisuduri. Al ilmu mustaqirrun fisuduri.
Al ilmu kainun fis suduri. Katanya Mursid, ini otak saya jadi bingung. Yo, salahnya kamu yang bingung sih. Wasaniyatu, adapun yang kedua, ya toh. Makanya cara memaknainya sih, al ilmu ada wal ilmu adapun ilmu, ya toh. Fisuduri adalah menetap di dada. Jadi fisudur juga sebenarnya bisa jadi khobar. No. Menetap itu kan berarti al ilmu mustaqirrun fis sudur. Ilmu di dada. Enggak paham enggak sebenarnya. Paham saya? Ilmu di dada. Berarti maksudnya apa? Ilmu di Menetap di dada. akan tetap ada menetapnya. Begitu. Iya gitu. Wasaniyatu, adapun yang kedua, antaqa'a ba'da laula aw lauma. Kemudian yang kedua, sifat mutlaqah tadi atau dalla ala wujud am tadi, ya toh, jatuh setelahnya laula dan lauma. Kemudian kalau yang pertama tadi jar majrur bertautan dengan sifat mutlaqahnya. Zaraf madruf bertautan dengan sifat mutlaqahnya. Tapi kalau ini sifat mutlaqahnya jatuh setelahnya laula atau lauma. Contoh, laula dinu, andai saja tidak, laula andai saja bukan ad-dinu, bisa bermakna bukan, bisa bermakna tidak. Laulat dinu maujudun, andai saja agama itu tidak ada. Begitu. Paham? Jadi kalau kita menerjemahkan laula itu andai saja, kalau di sini laulat dinu itu mubtada, andai saja ada pun agama, gitu. Andai saja tidak ada pun agama, nggak enak diterjemahkan. Andai saja tidak ada pun agama, maujudun adalah ada, kan nggak enak itu. Kalau diterjemahkan bebas, andai saja agama tidak ada. Mana khabarnya? Kata maujudun yang dibuang. Paham? Masih belum. Nah, mana yang tidak paham? Laulad dinu andai saja agama, ya toh, maujudun tidak ada. Kok bisa maujudun tidak ada? Maujudun ada karena saya terjemahkan lainnya belakangan menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Itu kan terjemah bebasnya andai saja agama tidak ada. Ini kan teks Indonesia. Saya tidak menerjemahkan lainnya kan? Yeah. Terjemahan saya tadi lau ad-dinu la maujud, kan begitu jadinya dalam Indonesia. Yeah. Padahal yang benar kalau versi Arab laulad dinu maujud, diterjemahkan andai saja agama tidak ada. Begitu. Yang salah Indonesianya apa Arabnya? Yang salah kamu belum terbiasa dua bahasa. Begitu. Yeah. Akhirnya kalau dipaksakan andai saja tidak ada agama, maka bagaimana mereka menerjemahkan? Paham? Ayo. Gimana? Andai saja agama tidak ada, gimana kamu menerjemahkan? Laudinu ghairu maujud. Kan enggak Arab itu sih. Gitu loh. Yeah. Andai saja agama tidak ada, laula ad-dinu ghairu maujud. Salah. Lau ad-dinu ghairu maujud. Begitu kan? Enggak enak itu. Laula ad-din maujud. Jadi ketika dimaknai ad-dinu ini jadi mubtada, khabarnya mana Mursid? Laula ad-dinu maujudun lahalakan nasu, niscaya rusak an-nasu manusia. Walau ma al-kitabatu,
maujudatun, andai saja tulisan tidak ada. Jadi maujudatun itu maknanya ada, tapi kenapa kok Ustadz cara menerjemahkan kok ada tidak? Karena tidak di awal yang berada pada kata ma, saya tidak menerjemahkan, saya terjemahkan pada kata maujudahnya. Laumal kitaba, andai saja tidak ada tulisan. Aslinya lauma al-kitabatu maujudatun. Paham? Lada'a aktsarul ilmi, niscaya hilang aktsarul ilmi, mayoritas ilmu. Yes. Fa in kana, ya tak? Fa in kana, ini isimnya mana? Khabar sifatan mufidatan aidallatan ala wujudin khas. Jika khabarnya berbentuk sifat mufidah, bukan sifat mutlaqah. Maksudnya aidallatin ala wujudin khasin, menunjukkan pada keberadaan yang khusus, bukan keberadaan yang masih umum. Kalmasyi, seperti jalan, ya, berjalan, wal qu'udi duduk, wal rukubi menaiki, wal akli makan, wal surbi minum, wa nahwiya, dan yang sama dengan contoh tadi. Wajib dzikruhu, maka wajib menyebutkan khabarnya. Illam yadulla alaihi dalilun, jika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Nahu, seperti laulal adu, andai saja, ya, laulal adu, andai saja musuh tidak salamana, membuat perdamaian siapa al-adu, nah pada kita masalima, maka tidak aman. Mana mubtada'nya? Al-adu. Mana khabarnya? Salamana. Gak ada maujudunnya di situ, Mursyid. Paham? Belum. Ya belum, kamu dengarkan sekali. Jika khabarnya berupa sifat mufidah, sifat yang memberikan faedah, maksudnya dalatin ala wujudin khasin, khabarnya menunjukkan pada keberadaan yang khusus. Kalau maujudun itu umum apa khusus? Umum. Ini sudah paham. Kalau salamana, berdamai, musuh itu ada, itu sifat musuhmu ada, itu sifatnya umum apa khusus? Umum. Umum. Adanya sedang gimana, sedang lari, sedang datang, sedang menghadang, kan gak jelas. Tapi kalau musuhmu sedang mengajak berdamaian, khusus apa umum? Khusus. Sudah paham gitu loh, saya tanya. Paham sekarang? Ada. Jika khabarnya berupa khabar yang wujudnya khas, keberadaannya itu khusus, apakah musuh itu pasti mengajak berdamaian? Tidak. Apakah mursyid pasti makan? Pasti makan? Pasti. Sekarang? Enggak. Ya apanya kok kamu ngomong pasti sih? Gimana? Apakah mursyid pasti duduk? Duduk. Selalu duduk? Enggak. Ya apa ini? Berarti itu sifatnya khusus apa? Umum. Khusus. Mursyid ada apa enggak? Ada. Ada. Baik belajar mau tidur tetap ada. Berarti ada ini sesuatu yang masih sangat umum. Paham? Paham. Seperti itu. Temanmu sekarang ada yang namanya si Andi misalnya. Ada. Ketika kamu jawab Anda, itu sifatnya masih umum. Adanya ngapain? Tapi kalau temanmu mandi, berarti sifatnya Khusus. yo, Allah paham sekarang. Paham. Harus bolak-balik nggak jadi bersih di kanan. Paham ya? Siap. Siap. Laula, andai tidak al-adu, adapun musuh. Andai saja tidak al-adu, adapun musuh salamana, adalah berdamai siapa aduna pada kami, pada kita, masalima, maka tidak aman.
Wa nahwu, ya toh? Juga contoh lagi Khalidun, adapun Khalid. Yaktubu adalah menulis. Mana khabarnya Khalid? Yaktubu, boleh nggak dibuang? Boleh nggak? Yaktubu dibuang boleh apa enggak? Enggak. Nggak boleh karena sifatnya khusus. Paham? Seperti itu. Direnungi, ngaji itu tidak hanya ngaji sekali, diulang lagi. Oh, enggak paham? Diulang lagi, seperti itu. Apalagi kalau kamu sadar kamu bukan Imam Bukhari, gitu loh. Kalau kamu Imam Bukhari sekali selesai. Kalau bukan Imam Bukhari diulang. Khalidun, adapun Khalid yaktubu adalah menulis siapa Khalid fi darihi, di rumahnya. Ini mana mubtadanya? Khalidun. Khabarnya yaktubu. Wal usfuru, adapun burung usfur, mugharridun adalah berkicau. Fauqal husni, di atas dahan. Khabarnya mana? Mugharridun. Ini tidak boleh dibuang karena sifat khusus ini. Kecuali nanti boleh dibuang indalla alaihi dalilun. Wa minhu haditsu laula, andai saja tidak qaumuka, adapun kaum kamu. Haditsu ahdin bi kufrin adalah sosok yang baru masuk Islam. La buniyat, niscaya dibangun al-Ka'batu, apa Ka'bah, ala qawaid Ibrahim, atas tatanan-tatanannya Nabi Ibrahim. Fa in dalla alaihi dalilun, jika ada dalil yang menunjukkan pada hal itu, jaza hadfuhu, maka boleh membuangnya. Wa dzikruhu, juga boleh menyebutnya. Gitu loh. Paham? Artinya menunjukkan pada hal itu menunjukkan pada keberadaannya khobar. Ini ada dalil yang bisa mengindikasikan adanya khobar. Tapi sifatnya khusus, tetap boleh dibuang, boleh disebutkan. Contoh, laula, andai saja tidak, ansoruhu, adapun beberapa penolongnya. Lahelaka, niscaya dia rusak. Mana khabarnya? Hamuhu. Berarti kalau penolong, coba dipahami. Set, laula ansoruhu, andai saja tidak, ansoruhu, adapun penolongnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan penolong? Lahelaka, niscaya dia akan hancur. Berarti penolong tadi tugasnya ngapain? Menolong. Lah iya, gitu loh. Kalau penolong andai saja tidak adapun penolongnya, lahelakan, niscaya dia hancur. Oh, sekarang dia tidak hancur. Berarti penolong tadi melindungi, menolong, membantu. Itu khabarnya. Paham? Pekerjaan itu sifat khosoh. Khosoh menolong. Dibuang boleh, disebutkan boleh. Boleh kamu tulis laula ansaruhu lahalaka, boleh, berarti dibuang khabarnya. Laula ansaruhu hamuhu lahalaka, hamuhu dimunculkan boleh, dibuang juga boleh. Itu khabarnya kata ansaruhu. Wa lahu aliyun ala farasihi. Aliyun, adapun Ali, ala farasihi, berada di kudanya. Au Aliyun rakibun ala farasihi, adapun Ali menaiki kudanya. Menaiki, rakibun menunggangi, ala farasihi, atas kudanya. Ali itu menaiki kudanya, begitu. Paham ya? Yes. Atsani, yang kedua, ayyakuna khabaran li mubtada'in sharihin fil qasami, wallahu a'lam bis-shawab.